Adapun materi pembahasan hari ini adalah data dan karakteristik metode data mining. Data merupakan kumpulan fakta yang direpresentasikan ke dalam bentuk karakter, baik huruf, angka, dan lainnya yang dapat diproses menjadi sebuah informasi. Sesuai dengan kaidah penelitian untuk data collecting atau pengumpulan data, bisa dilakukan melalui observasi, angket, wawancara dengan stakeholder, dan lain-lain. Data mining, tentunya kita semua mengetahui bahwa yang akan ditambang atau digali dalam tanda kutip adalah himpunan data atau basis data ataupun database yang kemudian akan diekstraksi menjadi sebuah pengetahuan, baik itu pola, cluster, decision tree, atau pohon keputusan, dan lain-lain. Elemen himpunan data pada data mining. Sebelum melakukan proses data mining, tentunya terlebih dahulu perlu diketahui beberapa elemen dalam sebuah himpunan data. Di antaranya yang pertama atribut, yaitu deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan entitas. Yang kedua adalah field, yaitu lokasi penyimpanan. Kemudian yang ketiga record, yaitu kumpulan dari berbagai field yang saling berhubungan. Dan yang keempat, class, label, atau target. Bisa disebut sebagai atribut keputusan. Adapun contoh penggambaran himpunan data biasanya dalam berbentuk tabel atau berbentuk tabel. Nah, berikut ini gambar contoh himpunan data dalam bentuk satu tabel secara utuh, di mana di sini terdapat atribut ya. Nah, atribut itu judul kolom ya, judul kolomnya. Kemudian ada label atau kelas atau target ya. Nah, label atau kelas atau target ini adalah atribut tujuan ya, yaitu kolom yang isinya berbentuk tujuan atau mengindikasikan tujuan yang ingin dicapai ya, atau tujuan yang telah dicapai. Tipe data dalam data mining. Pada data mining, secara garis besar terdapat dua tipe data yang harus dipahami, yaitu tipe data numerik dan tipe data nominal. Tipe data numerik merupakan tipe data yang bisa dikalkulasi atau dilakukan proses perhitungan di dalamnya. Sedangkan tipe data nominal merupakan tipe data yang tidak bisa dikalkulasi, baik itu tambah, kurang, kali, maupun bagi. Nah, berikut ini contoh bentuk perbedaan dari tipe data numerik dan juga tipe data nominal. Ya. Untuk tipe data numerik, ya, ini data yang bisa dikalkulasi, maka bentuknya berbentuk angka. Ya. Sedangkan tipe data nominal adalah tipe data yang tidak bisa dikalkulasi dan bentuknya berbentuk teks. Jenis algoritma dan metode data mining. Jenis algoritma pada data mining secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, algoritma estimasi atau metode estimasi. Kemudian yang kedua adalah algoritma asosiasi. Yang ketiga, algoritma klasifikasi. Yang keempat, algoritma clustering. Dan yang kelima, algoritma prediksi. Estimasi atau algoritma estimasi digunakan untuk melakukan estimasi terhadap sebuah data baru yang tidak memiliki keputusan berdasarkan histori data yang telah ada. Contohnya ketika melakukan estimasi pembiayaan pada saat pembangunan sebuah hotel baru pada kota yang berbeda. Asosiasi. Algoritma asosiasi digunakan untuk mengenali kelakuan dari kejadian-kejadian khusus atau proses di mana hubungan asosiasi muncul pada setiap kejadian. Adapun metode pemecahan masalah yang sering digunakan seperti algoritma a priori. Contoh pemanfaatan algoritma asosiasi yaitu pada bidang marketing,
ketika sebuah minimarket melakukan tata letak produk yang dijual berdasarkan produk-produk mana yang paling sering dibeli konsumen. Selain itu, seperti tata letak buku yang dilakukan pustakawan di perpustakaan. Algoritma klasifikasi yaitu suatu teknik dengan melihat pada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan. Teknik ini dapat memberikan klasifikasi pada data baru dengan memanipulasi data yang ada yang telah diklasifikasi dan dengan menggunakan hasilnya untuk memberikan sejumlah aturan. Salah satu contoh yang mudah dan populer adalah dengan decision tree atau pohon keputusan, yaitu salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk interpretasi seperti algoritma C45, ID3 atau ID3 dan lain-lain. Contoh pemanfaatannya adalah pada bidang akademik, yaitu klasifikasi siswa yang layak masuk ke dalam kelas unggulan atau akselerasi di sekolah tertentu. Clustering. Algoritma clustering digunakan untuk menganalisis pengelompokan berbeda terhadap data. Mirip dengan klasifikasi, namun pengelompokan belum didefinisikan sebelum dijalankannya tools data mining. Biasanya menggunakan metode neural network atau statistik, analytical hierarchy cluster. Clustering membagi item menjadi kelompok-kelompok berdasarkan yang ditemukan tools data mining. Yang terakhir yaitu algoritma prediksi. Algoritma prediksi biasanya digunakan untuk memperkirakan atau forecasting suatu kejadian sebelum kejadian atau peristiwa tertentu terjadi. Contohnya pada bidang klimatologi dan geofisika, yaitu bagaimana Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan tanggal tertentu bagaimana cuacanya, apakah hujan, panas, dan lain sebagainya. Ada beberapa metode yang sering digunakan. Salah satunya adalah metode Rockset. Di dalam data mining juga sama halnya dengan konsep neural network, mengandung dua pengelompokan, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning yaitu pembelajaran menggunakan guru dan biasanya ditandai dengan adanya kelas, label atau target pada himpunan data. Jadi ada atribut tujuan di dalam himpunan datanya. Adapun metode-metode yang digunakan yang bersifat supervised learning seperti metode prediksi dan klasifikasi seperti algoritma C45, metode Rockset, dan lain-lain. Unsupervised learning yaitu pembelajaran tanpa menggunakan guru dan biasanya ditandai pada himpunan datanya tidak memiliki atribut keputusan atau kelas atau label atau target. Jadi di dalam datanya atau di dalam tabelnya tidak ada atribut tujuan atau atribut keputusan. Adapun metode-metode yang bersifat unsupervised learning yaitu metode estimasi, clustering, dan asosiasi seperti regresi linier, analytical hierarchy clustering, dan lain-lain. Nah, inilah beberapa penjelasan teori tentang data dan karakteristik dari metode data mining. Adapun pemahaman lebih lanjut tentang algoritma di dalam data mining, nanti kita akan bahas atau saya akan memberikan pembahasan secara khusus masing-masing dari algoritma tersebut dengan menggunakan contoh kasus sehingga mudah dipahami. Jadi untuk pembahasan pertama penjelasan pertama mungkin karena bersifat teori masih agak terlalu belum mudah untuk dimengerti tapi tidak mengapa
ya. Nantinya saya akan bahas secara khusus ya pada materi-materi selanjutnya, disertai dengan contoh ya untuk lebih memudahkan memahami. Baik, untuk video kedua ataupun pembahasan kedua dari data mining ya, saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.